Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Al-Baqarah, yaitu surat nomor 2, ayatnya ayat 84 sampai dengan ayat 85. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh, sehat walafiat kembali. Dan kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu masalah yang serius, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensinya, memberikan koreksi serta subscribe-nya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rezekinya, selalu memberikan keselamatan dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemurahannya kepada kita semua. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh aqadna naqakum la tashfiquna lima akum wala tu'rijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Summa antum fa'ula in ta'duluna anfusakum wa tukhrijuna gharikum minkum min fiyadihim sudaharu taqaharun
tadharuna alaihim bil'is wal udwan wa iz yadukum usyara tufaduhum bahwa mukarramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfur runal bi ba'din famazaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa qiryun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraquna illa asyadil adab wa ma'allahu bi ghafilin amma ta'malun. Shadaqallahu adzim. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Dan tatkala kami membuat perjanjian dengan kamu, janganlah kamu menumpahkan darah kamu, dan jangan pula kamu mengusir orang-orang kamu dari tempat tinggal kamu, lalu kamu berjanji dan kamu menyaksikan. Namun kamulah orang yang membunuh orang-orang kamu dan mengusir golongan kamu dari tempat tinggal mereka, membantu melawan mereka dengan tidak sah dan melampaui batas. Dan apabila mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu menebusi mereka, sedangkan pengusiran mereka itu diharamkan bagi kamu. Apakah kamu mengimankan sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lain? Lalu apakah pembalasan orang yang berbuat demikian di antara kamu selain hanya kehinaan selama hidup di dunia? Pada hari kiamat mereka akan dikembalikan pada siksaan yang paling dahsyat, dan Allah itu tidak lalai akan apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah beserta firman-Nya. Keterangannya adalah sebagai berikut. Keterangan pada ayat 84. Ayat sebelumnya menerangkan tentang perjanjian Allah dengan para putra Israel. Sedang ayat ini menerangkan tentang perjanjian Allah dengan kamu. Adapun yang diisyaratkan di sini ialah perjanjian tertulis yang penting tentang
kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak di antara Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Yahudi pada waktu beliau menetap di Madinah. Dengan perjanjian itu kaum muslimin dan kaum Yahudi bukan saja tidak akan saling menyerang, melainkan pula akan saling membantu dalam menghadapi serangan musuh. Sebenarnya perjanjian itu dimaksud untuk menggalang persatuan yang bulat di kalangan penduduk Madinah yang terdiri dari bermacam-macam suku. Di bawah ini kami kutipkan sebagian kalimat perjanjian itu, bunyinya adalah sebagai berikut. Barang siapa memberontak atau membangkitkan permusuhan dan penghinaan, maka setiap orang harus melawannya sekalipun ia adalah anaknya sendiri. Dan seterusnya, siapa saja di antara kaum Yahudi yang mengikuti kami, ia akan memperoleh bantuan dan pertolongan. Mereka tidak akan dirugikan dan musuh mereka tidak akan dibantu melawan mereka. Dan seterusnya. Kabilah Yahudi yang bersekutu dengan suku Madinah lainnya merupakan satu umat dengan kaum mukmin. Kaum Yahudi tetap memeluk agama mereka dan kaum muslimin juga demikian. Seperti halnya kaum Yahudi, demikian pula pengikut mereka. Tidak seorang pun diperbolehkan berperang kecuali setelah diizinkan oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hal itu bukan merupakan halangan bagi orang yang hendak menuntut balas dengan sah. Kaum Yahudi akan memikul sendiri biaya mereka, demikian pula kaum muslimin. Tetapi apabila diserang, masing-masing pihak harus saling membantu. Madinah harus diperlakukan sebagai kota suci dan tidak boleh dilanggar oleh semua pihak yang tergabung dalam perjanjian ini. Segala macam pertentangan dan perselisihan harus dimintakan keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tidak seorang pun diperbolehkan bersekutu dengan orang Mekah dan para sekutunya, karena dengan sesungguhnya semua pihak harus bergabung menjadi satu melawan setiap orang yang menyerang kota Madinah. Perang dan damai harus ditentukan bersama. Keterangan dari seorang mufasir yang bernama Tuan Mu'ir. Penjelasan selanjutnya, penjelasan pada ayat 85. Yang diisyaratkan di sini ialah ramalan tentang sikap kaum Yahudi terhadap kaum muslimin di belakang hari, di kemudian hari.
tatkala mereka secara diam-diam bersekutu dengan kaum Quraisy yang menyerang kota Madinah. Dalam sebuah surat yang diturunkan belakangan terdapat ayat yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia halaukan kaum ahli kitab yang membantu mereka atau kaum Quraisy dari kubu-kubu pertahanan mereka. Surat nomor 33 surat Al-Ahzab ayatnya 26. Adapun yang dituju di sini ialah kaum Bani Hujaizah. Saya ulangi lagi, kaum Bani Quraizah yang bersekutu dengan Nabi suci Muhammad SAW, tetapi pada waktu kaum Quraisy menyerang Madinah yang menurut perjanjian mereka harus melawan, tetapi secara diam-diam mereka memihak kepada tentara musuh. Ini bisa dilihat pada penjelasan atau tafsir nomor 1983. Dalam perjanjian, kaum muslimin dan kaum Yahudi adalah satu umat. Oleh sebab itu, dalam permulaan ayat ini mereka dikatakan membunuh orang-orang mereka sendiri. Demikian pula dua kabilah Yahudi, Hainuqa dan Bani Nadir, bersalah karena bersekongkol dengan musuh dan melanggar perjanjian. Selanjutnya penjelasan pada ayat 85 yang diisyaratkan di dalam ayat ini ialah kalimat perjanjian yang asli yang mengharuskan kaum Yahudi menebusi kaum muslimin apabila mereka ditawan oleh musuh. Kaum Yahudi tidak terang-terangan menyangkal perjanjian itu, tetapi mereka bersekongkol dengan musuh untuk menghalaukan kaum muslimin di Madinah, mengimankan sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lain. Ini mengisyaratkan kelakuan kaum Yahudi, tetapi kebanyakan mufassir berpendapat bahwa yang diisyaratkan di sini ialah persekutuan antara Bani Quraizah dan Bani Nadir, dua kabilah Yahudi yang hidup berdampingan di Madinah dengan kabilah Aus dan Khazraj, dua kabilah di Madinah yang selalu bermusuhan. Tatkala kabilah yang tersebut belakangan ini saling bertempur, sekutu mereka ikut mengambil bagian dalam pertempuran itu. Dengan demikian kabilah Yahudi yang satu membunuh dan melawan kabilah Yahudi yang lainnya dan menyebabkan rusaknya tempat tinggal mereka. Akan tetapi setelah pertempuran selesai, mereka mengumpulkan dana guna membebaskan tawanan Yahudi dengan dalih bahwa undang-undang Yahudi mewajibkan mereka menebusi tawanan, dan mereka terpaksa berperang dengan kawan seagama demi menghormati perjanjian. Siksaan atau kehinaan yang diancamkan dalam akhir ayat ini dialami oleh
semua kabilah Yahudi di Madinah yang terdiri dari 3 kabilah, yaitu Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah, karena mereka melanggar perjanjian dan secara diam-diam bersekutu dengan musuh Islam, dengan harapan bahwa mereka akan berhasil menghalaukan kaum muslimin di Madinah. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan juga bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.